Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba mempresentasikan aksi nyata pada modul 1.1, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid. Silakan disimak video ini sampai dengan selesai, semoga bermanfaat. Latar belakang. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sutulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, yang artinya bahwa guru berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan panutan sehingga memiliki kekuatan hidup mandiri, bermasyarakat, dan berbudaya, serta hidup selamat dan bahagia. Guru juga diharapkan membiasakan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid. Maka sebagai calon guru penggerak, saya melaksanakan aksi nyata yaitu pembelajaran dengan pembiasaan baik dan positif untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Tujuan aksi nyata. Adapun tujuan pelaksanaan aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan pendidikan budi pekerti yang berpihak kepada murid, adanya olah cipta, rasa, dan karsa. Kedua, meningkatkan motivasi belajar sehingga pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penumbuhan karakter dengan pembiasaan dan keteladanan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Deskripsi nyata yang dilakukan. Mengikuti filosofi pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, maka saya dan murid melakukan pembiasaan yang bertujuan meningkatkan pendidikan karakter dalam bentuk aksi nyata sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Adobe Flash, di mana di dalamnya sudah ada tujuan pembelajaran, materi, link video, dan juga latihan soal. Yang kedua, pembiasaan bersikap mandiri dan kreatif dengan pembelajaran dengan model project-based learning terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan sholat zuhur dan asar secara berjamaah di masjid. Yang keempat, pembiasaan berjalan di lajur hijau di seluruh area sekolah. Kelima, pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran. Keenam, kegiatan literasi yang terjadwal di kelas dengan menggunakan pojok baca dan literasi digital. Ketujuh, pembiasaan bergotong royong pada kegiatan Jumat Bersih. Berikut adalah foto bercerita dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, kreatif. Pembelajaran berpihak kepada murid, melatih kemandirian dan kreativitas dalam pembuatan animasi stop motion. Yang kedua, pemanfaatan IT. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi menjadikan murid dapat mengaplikasikan dan meningkatkan kompetensi dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Yang ketiga, inovatif. Pembelajaran berpihak pada murid dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif membuat murid lebih senang dan antusias dalam mempelajari materi. Yang berikutnya, pembelajaran yang berpihak pada murid dan penguatan nilai mandiri. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dapat dilakukan dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya. Murid sebaiknya aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu menumbuhkan keterampilan bertanya dan keterampilan menjawab apa yang direspon murid. Dengan begitu, ada interaksi aktif antara murid maupun interaksi antara murid dengan guru. Yang berikutnya, nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Pembiasaan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah di masjid sekolah untuk melaksanakan kewajiban beribadah bagi umat muslim dan pelaksanaan kegiatan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk taat beribadah sebagai perwujudan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya yaitu berdisiplin dan berjiwa nasionalisme. Pembiasaan berjalan pada jalur hijau di lingkungan sekolah merupakan salah satu keyakinan sekolah untuk pembiasaan disiplin dan praktik budaya industri. Pembiasaan berbaris sebelum masuk ruangan kelas adalah salah satu upaya untuk melatih murid terbiasa tertib dan rapih yang harus dijadikan karakter dalam kesehariannya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilakukan pada pagi hari di awal pembelajaran dengan tujuan melatih jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang berikutnya nilai bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakannya dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kegiatan ini kami lakukan di Jumat Bersih. Yang berikutnya, unit produksi multimedia. Untuk melatih kemandirian dan mengaplikasikan kompetensi murid di jurusan multimedia, murid dilatih dan diwujudkan jiwa kewirausahaan melalui unit produksi fotografi, salah satunya untuk pembuatan foto OSIS, foto raport, serta ijazah. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe bagi yang belum, bila mana Bapak Ibu merasa ada manfaat yang diperoleh dari channel ini. Bila mana tidak, maka mohon tinggalkan saran dan kritik yang membangun di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, saya mendapatkan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, murid antusias mengikuti pembelajaran dengan senang dan antusias karena MPI lebih interaktif dan lebih menarik. Yang kedua, murid lebih berani berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui forum diskusi. Ketiga, pembiasaan karakter dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang dianutnya. Keempat, terbiasa berdisiplin dalam segala hal. Kelima, terpupuknya pembiasaan cinta tanah air dan berkebangsaan. Keenam, terbiasa dengan budaya membaca melalui kegiatan literasi. Ketujuh, senang bekerja sama dan bergotong royong dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Rencana perbaikan di masa mendatang. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran dengan pembiasaan baik dan positif, menumbuhkan karakter baik pada murid, maka rencana perbaikan yang akan saya lakukan diantaranya. Yang pertama, guru menjadi contoh dalam berdisiplin karena murid tidak akan memiliki disiplin apabila melihat gurunya sendiri juga tidak berdisiplin. Misalnya dalam hal kedisiplinan masuk kelas, penggunaan seragam, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas sehingga mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusif untuk belajar. Ketiga, secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil optimal melalui pembinaan dan keteladanan. Terima kasih. Itulah tadi aksi nyata pada modul 11 sebagai bentuk penerapan pemikiran Gereja Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.